Teman-teman, pernah nggak sih kalian baca atau dengar cerita tentang kerajaan? Nah, kalian tahu nggak sih kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, cerita-cerita tersebut termasuk ke dalam hikayat? Nah, halo teman-teman, di sini aku Risma Aprilia mau menjelaskan tentang hikayat. Simak videonya ya. Dimulai dari pengertiannya, nah, hikayat adalah sebuah karya sastra lama yang berisi tentang seputar kerajaan. Nah, terkadang hikayat itu mirip dengan cerita sejarah yang isinya banyak terdapat hal-hal tidak masuk akal dengan kesaktiannya. Nah, sekarang kita bahas tentang karakteristik dari hikayat. Nah, hikayat itu mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan karya sastra berbentuk prosa yang lain. Nah, apa saja sih karakteristik dari hikayat? Nah, yang pertama, hikayat itu sifatnya anonim. Nah, anonim ini artinya tidak diketahui penciptanya. Jadi kita nggak tahu siapa pencipta dari atau pengarang dari hikayat tersebut. Nah, kemudian yang kedua bersifat komunal. Nah, karena tadi hikayat itu sifatnya anonim, maka hikayat tersebut sifatnya komunal. Komunal ini artinya milik bersama atau hikayat tersebut itu milik rakyat umum gitu. Kemudian bersifat mustahil, artinya hikayat itu menceritakan tentang kisah-kisah yang di luar nalar. Jadi kisah-kisah tersebut itu nggak mungkin benar-benar terjadi. Nah, kemudian menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jadi dalam hikayat itu tokoh-tokohnya itu mempunyai kesaktian tertentu. Contohnya tokoh yang bisa berjalan di atas air. Nah, itu artinya kan tokohnya sakti gitu. Kemudian hikayat itu bersifat istana sentris. Nah, istana sentris ini maksudnya cerita-cerita dalam hikayat itu menceritakan tentang keluarga kerajaan. Entah itu menceritakan raja, ratu, putri, pangeran, atau bahkan pengawal-pengawal istana. Kemudian hikayat itu bersifat didaktis. Nah, didaktis ini artinya dalam cerita hikayat mengandung nilai-nilai moral. Nah, nantinya nilai-nilai moral ini bisa kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, hikayat menceritakan kisah universal manusia. Maksudnya apa sih? Nah, menceritakan kisah universal manusia artinya itu hikayat menceritakan hal-hal umum yang dilakukan oleh manusia. Jadi semua orang tahu. Misalnya, pada zamannya semua orang tahu bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah. Nah, itu kan hal umum diketahui oleh semua manusia. Kemudian, hikayat itu menggunakan bahasa klise. Bahasa klise itu adalah bahasa yang sudah tidak digunakan pada saat ini. Contohnya itu syahdan, sebermula, hatta. Oke, lanjut kita bahas struktur dari hikayat. Jadi, hikayat itu memiliki 6 struktur. Yang pertama ada abstraksi, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam adalah koda. Oke, kita bahas dari abstraksi terlebih dahulu ya. Jadi, abstraksi itu gambaran awal dalam hikayat. Jadi, pada bagian abstraksi ini berisi tentang gambaran dari inti cerita. Tapi, abstraksi ini sifatnya opsional kok. Jadi, boleh ada dan boleh nggak ada. Kemudian, yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini adalah pengenalan latar dan tokoh. Jadi, pada bagian orientasi ini, kita tahu latar kejadiannya itu ada di mana dan tokohnya itu siapa. Yang ketiga adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah urutan kejadian. Nah, pada bagian orientasi ini kita mulai tahu nih karakter atau watak dari tokoh-tokoh dalam hikayat. Karena pada bagian ini mulai muncul kerumitan-kerumitan dalam cerita hikayat. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah konflik yang menuju pada klimaks dan mulai mendapatkan penyelesaian.
Yang kelima adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Jadi pada bagian ini mulai muncul solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Dan yang keenam adalah coda. Nah, coda ini nilai atau pesan moral yang dapat diambil dari cerita. Nah, jadi dalam hikayat terdapat nilai-nilai atau pesan moral yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, konsep nilai dalam hikayat. Nah, jadi kan hikayat itu adalah karya sastra yang memiliki banyak nilai-nilai kehidupan. Di antaranya ada nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai estetika. Nah, kalau nilai religius itu berarti hubungan antara tokoh dengan sang pencipta. Kalau nilai moral itu perbuatan atau perilaku dari seorang tokoh. Tolak ukurnya itu baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Kemudian nilai sosial. Nah, nilai sosial itu adalah interaksi antar tokoh. Bedanya nilai sosial dengan nilai moral adalah pada jumlah tokoh yang terlibat. Kalau nilai moral itu perbuatannya dilakukan sendiri tanpa melibatkan tokoh lain. Kalau nilai sosial itu berarti perbuatannya dilakukan dengan melibatkan tokoh yang lain. Kemudian nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu pendidikan atau perubahan yang dapat kita ambil dalam cerita. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya itu adalah pola hidup suatu masyarakat pada zamannya. Misalnya nih, kita takut meninggalkan kebiasaan karena nantinya bisa saja kita akan mendapatkan hal buruk. Nah, kemudian nilai estetika. Nilai estetika itu berarti gaya bahasa. Contohnya seperti majas. Oke, sekarang lanjut kita bahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari hikayat. Nah, dimulai dari unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Nah, hikayat itu punya 6 unsur intrinsik. Apa aja itu? Nah, yang pertama itu adalah tema. Kemudian tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, tema itu berarti ide pokok dari suatu cerita. Kemudian tokoh itu pelaku dalam cerita. Kalau penokohan itu gambaran watak dari seorang tokoh. Kemudian latar itu dibagi menjadi 3 ya. Ada keterangan waktu, tempat, dan suasana. Kemudian alur itu jalan cerita. Nah, dibagi juga menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kemudian ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini berarti posisi pengarang dalam cerita. Dibagi menjadi 2, yang pertama sudut pandang orang pertama, dan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang pertama berarti pengarang itu memposisikan dirinya sebagai pencerita atau jadi tokoh utama dalam cerita. Kalau sudut pandang orang ketiga, berarti pengarang memposisikan dirinya sebagai tokoh di luar cerita. Nah, kalau dalam hikayat, biasanya itu pakai sudut pandang orang ketiga. Lanjut ke amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral dalam cerita. Jadi, kalau dalam hikayat itu ada bagian kodanya, berarti kita bisa ngambil pesan moral dari bagian koda tersebut. Tapi, kalau dalam hikayat itu tidak ada bagian kodanya, jadi kita harus menyimpulkan sendiri isi dari hikayat tersebut. Kemudian unsur ekstrinsik hikayat. Nah, unsur ekstrinsik hikayat itu mengandung nilai-nilai kehidupan. Contohnya kayak nilai religi, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lanjut kita bahas persamaan hikayat dan cerpen. Nah, hikayat dan cerpen itu memiliki persamaan, yakni sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, prosa itu artinya cerita. Nah, karena cerpen dan hikayat itu sama-sama karya sastra yang berbentuk prosa, maka mereka itu punya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Nah, tadi kan kita udah bahas persamaan antara hikayat dan cerpen. Sekarang lanjut kita bahas perbedaan antara hikayat dengan cerpen. Yang pertama, dimulai dari segi tema. Nah, kalau tema dalam hikayat itu cenderung sama antara hikayat yang satu dengan hikayat yang lain.
yakni seputar kerajaan aja. Tapi kalau dalam cerpen itu temanya lebih bervariasi. Kemudian latar, kalau latar dalam hikayat itu yakni di lingkungan kerajaan aja. Kalau di cerpen itu bervariasi. Kemudian tokoh dalam hikayat itu terbatas, yakni tokoh-tokoh yang ada di kerajaan aja. Kalau cerpen itu tokohnya nggak terbatas, bisa siapa aja. Kemudian alur. Nah, kalau hikayat itu pakai alur maju. Kalau cerpen itu bisa pakai alur maju, mundur, atau bahkan alur campuran. Kemudian gaya bahasa. Nah, kalau hikayat itu gaya bahasanya statis. Nah, statis ini maksudnya itu tetap, nggak berubah gitu. Kalau cerpen itu dinamis. Dinamis ini artinya berubah, yakni gaya bahasanya itu berubah-ubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Kemudian biografi pengarang. Nah, biografi pengarang kalau dalam hikayat itu nggak dicantumkan atau anonim tadi ya. Kalau cerpen itu dicantumkan nama pengarangnya. Oke, jadi sekian dulu ya pembahasan hikayat dari saya. Misal ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.